wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tiara Norata Ramadhani. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan kajian dengan tema kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Kajian ini bersumber dari buku Muhammad karya seorang orientalis yang kemudian menjadi seorang mu'alaf, yakni Martin Lix. Nah, aku di sini mau ngasih tahu nih yang pertama tentang kelebihan dari buku ini. Kelebihan dari buku ini adalah gaya bahasanya yang berhasil memikat pembacanya. Nah, di dalam buku ini juga menceritakan kehidupan awal Muhammad sampai akhir hayatnya. Namun, sebelum memulai menceritakan kisah kehidupan Muhammad, penulis juga menulis yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang pertama dimulai dari judul Rumah Allah. Pada judul ini diceritakan bahwa Nabi Ibrahim yang pada saat itu berusia 85 tahun dan istrinya Sarah yang berusia 76 tahun tidak memiliki keturunan. Dengan izin Sarah, akhirnya Ibrahim menikahi Hajar yang merupakan budaknya yang berasal dari Mesir. Usia Ibrahim yang ke-100, Sarah yang berumur 90 tahun dijanjikan oleh Allah untuk akan dikaruniai seorang anak. Namun, nama anak tersebut harus diberi nama Ishak. Dengan demikian, keturunan Ibrahim bukan hanya satu bangsa, tetapi dua bangsa. Ibrahim menjadi dua aliran spiritual besar. Nah, selanjutnya diceritakan bahwa ada seorang bayi lahir beberapa minggu setelah terjadinya perang. Bayi ini diberi nama Muhammad, dan bayi Muhammad dulunya disusui oleh Halimah. Muhammad yang kehilangan ibunya pada usia ke-6 akhirnya diasuh oleh kakeknya dan kemudian mendapatkan cinta yang besar, dan hampir setiap hari mereka tampak berduaan, bergandengan tangan dengan kakeknya. Namun selang 2 tahun hidup bersama kakeknya meninggal dunia. Kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, dengan pamannya ini Muhammad diajak untuk berdagang oleh Abu Thalib. Di sanalah mereka bertemu dengan pendeta yang melihat tanda kenabian pada diri Muhammad. Lalu Muhammad bertemu dengan Khadijah. Dalam pernikahan mereka, Muhammad memberi Khadijah mahar 20 ekor unta betina. Kehidupan rumah tangga Muhammad dan Khadijah yang indah walaupun juga tidak terlepas dari kesedihan. Mereka dikaruniai 6 anak, namun 3 putra mereka meninggal saat masih kecil. Pada saat Quraisy memutuskan untuk membangun kembali Ka'bah, terjadi suatu permasalahan tentang siapa yang pantas untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Muhammad di sini menjadi penengah di antara perselisihan ini. Sahabat, perjalanan Muhammad dalam mendakwakan Islam sangatlah tidak mudah. Muhammad yang begitu sabar akhirnya bisa membuat orang-orang terdekatnya mulai memeluk Islam. Walaupun belum didakwahkan secara terbuka, namun jumlah orang mukmin dan para ahli ibadah kian meningkat. Selanjutnya, konflik antara suku Quraisy dan Muhammad terus berlanjut nih. Kisah Umar yang masuk Islam serta pemboikotan. Setelah pencabutan pemboikotan, Muhammad kehilangan Khadijah dan Abu Thalib yang merupakan tahun duka cita bagi Muhammad. Pergantian kepemimpinan Bani Hashim jatuh kepada Abu Lahab. Namun perlindungan kepada keponakannya ini sekedar saja. Muhammad masih mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari Abu Lahab. Setelah tahun duka, orang-orang Yastrib yang datang ke Mekah dan menemui Muhammad setelah mendapatkan tanggapan baik dari orang-orang Yastrib, berhijrahlah Muhammad ke Yastrib dan memulai kehidupan baru dengan nama baru yang bernama
Madinah. Di sini pula Muhammad yang memulai rumah tangga baru, berbagai kedamaian dan konflik yang terjadi di Madinah, dan persiapan perperangan yang dilakukan Muhammad dan pengikutnya untuk menghadapi musuh. Terjadilah peperangan antara lain Badar, Uhud, dan Khandaq. Ketiga perang itu lebih banyak diceritakan, termasuk para tawanan perang, pemakaman para syahid, pembalasan dendam atas kekalahan perang yang dilakukan pihak lawan kepada umat muslim. Sekian dari kajian hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.